Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 937 sampai dengan 939. Aku ingin mengatakan sepatah kata lagi mengenai pembimbing rohaniku. Sangat aneh bahwa begitu sedikit imam yang tahu bagaimana mencurahkan kemampuan, kekuatan, dan keberanian ke dalam jiwa, sehingga ia dapat terus-menerus mengupayakan kemajuan tanpa menjadi lelah. Di bawah bimbingan seperti itu, suatu jiwa yang tidak begitu kuat pun dapat melakukan banyak hal untuk kemuliaan Allah. Dan di sini aku menemukan suatu rahasia, yakni Bapak pengakuan, atau lebih tepat pembimbing rohani. Tidak menyepelekan hal-hal kecil yang diungkapkan kepadanya oleh jiwa-jiwa. Dan ketika jiwa itu sekuat tenaga dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang paling kecil sekalipun untuk melaksanakan keutamaan dan juga untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang paling ringan. Dan dari usaha-usaha ini, ibarat dari batu-batu kecil, berdirilah dalam jiwa itu suatu bait yang sangat indah. Sebaliknya, kalau suatu jiwa tahu bahwa Bapak pengakuan mengabaikan hal-hal kecil ini, ia pun akan mengabaikannya dan tidak lagi mengungkapkannya kepada Bapak pengakuan, dan lebih buruk lagi akan mulai menjadi teledor dalam hal-hal kecil. Dengan demikian, ia tidak semakin maju, tetapi setahap demi setahap semakin mundur, dan baru menyadari situasi itu ketika ia telah jatuh ke dalam sejumlah kesulitan yang serius. Di sini, suatu pertanyaan yang serius muncul dengan sendirinya. Siapakah yang bersalah, jiwa yang bersangkutan, atau Bapak pengakuan? Maksudnya pembimbing rohani? Di sini aku berbicara tentang pembimbing. Menurutku, semua kesalahan harus ditimpakan pada pembimbing rohani yang tidak bijaksana. Satu-satunya kesalahan jiwa itu adalah mengambil begitu saja keputusan seorang pembimbing rohani. Pembimbing rohani hendaknya dapat dengan baik membimbing jiwa-jiwa meniti jalan kehendak Allah menuju kesucian. Hendaknya jiwa berdoa dengan kusuk, dan lebih banyak lagi bagi seorang pembimbing rohani. Dan hendaknya ia minta agar Tuhan sendiri memilihkan seorang pembimbing rohani baginya. Apa yang dimulai dalam Allah akan bersifat ilahi, dan apa yang dimulai secara melulu insani akan tetap bersifat insani. Allah itu sedemikian maha rahim, sehingga untuk menolong suatu jiwa, ia sendiri memilih seorang pembimbing rohani dan memberikan terang kepada jiwa itu, sehingga ia dapat mengenal pembimbing rohani itu, dan di hadapannya ia dapat mengungkapkan lubuk jiwanya yang paling tersembunyi, seolah-olah ia membeberkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Dan apabila jiwa itu tahu serta menyadari bahwa semua ini telah diatur oleh Allah, hendaknya ia berdoa dengan kusuk bagi Bapak pengakuan agar ia dapat memiliki terang ilahi untuk mengenalnya dengan baik. Hendaknya ia tidak berganti-ganti pembimbing seperti itu, kecuali karena alasan yang sungguh berat. Sama seperti ia telah berdoa secara kusuk dan cukup banyak untuk mengetahui kehendak Allah sebelum memilih seorang pembimbing rohani. Demikian juga hendaknya ia berdoa dengan kusuk dan cukup lama
untuk menentukan apakah sungguh merupakan kehendak Allah bahwa ia meninggalkan pembimbing rohani yang lain. Kalau kehendak Allah tidak sungguh jelas, hendaknya ia tidak berganti pembimbing rohani, karena dengan mengandalkan diri sendiri, orang tidak akan mencapai kemajuan yang berarti. Dan inilah yang dikehendaki oleh setan, membuat orang yang gigih mengupayakan kesucian itu membimbing dirinya sendiri, karena dengan demikian tanpa ragu ia tidak pernah akan mencapai kesucian. Ada suatu kekecualian untuk hal ini, yakni kalau Allah sendiri mengarahkan jiwa itu. Dalam hal ini, pembimbing rohani akan langsung menyadari bahwa orang tersebut dibimbing oleh Allah sendiri. Allah akan membuat dia mengetahui hal ini dengan jelas dan gamblang. Dan dengan demikian, orang itu hendaknya justru lebih mematuhi arahan pembimbing rohani daripada arahan orang lain manapun. Dalam hal ini, pembimbing rohani pun tidak begitu banyak memberikan bimbingan atau menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh jiwa itu. Tetapi, terutama ia akan lebih banyak menilai dan mengukuhkan bahwa jiwa itu meniti jalan yang tepat dan dituntun oleh roh yang baik. Dalam situasi ini, pembimbing rohani hendaknya tidak hanya suci, tetapi juga berpengalaman dan bijaksana. Dan hendaknya jiwa itu menempatkan pendapat pembimbing rohani di atas pendapat Allah sendiri. Karena dengan demikian, jiwa itu akan terhindar dari khayalan dan penyimpangan. Kalau suatu jiwa tidak sepenuhnya mau menundukkan bisikan-bisikan hatinya kepada kontrol ketat gereja, yakni kepada pembimbing rohani, jelas dengan sendirinya bahwa ia sedang dijerumuskan oleh roh jahat. Dalam hal-hal seperti ini, pembimbing rohani hendaknya sungguh-sungguh waspada dan dengan seksama menguji ketaatan jiwa itu. Setan bahkan dapat menyelubungi dirinya dengan mantel kerendahan hati, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengenakan mantel ketaatan, dan karena itu rencana-rencana jahatnya akan terbongkar. Tetapi pembimbing rohani hendaknya tidak secara berlebihan mencemaskan jiwa seperti itu. Sebab kalau Allah menempatkan jiwa ini dalam asuhannya, ia juga akan memberi dia terang ilahi yang cemerlang mengenai jiwa itu. Sebab kalau tidak, mustahil ia dapat menangani dengan bijaksana misteri-misteri besar yang terjadi antara jiwa itu dan Allah. Yesus, Engkau andalanku.